Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Abdurrahim, MPM 411821919010, kelas paralel 1, untuk dosen pengampu Dr. Dindin Adin MSI. Sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya mata kuliahan penjas adaptif. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang tunanetra. Untuk tunanetra pengertiannya adalah ada istilah secara umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Di sini juga berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu ada buta total atau disebut dengan total blitz dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Ini juga tunanetra dibantu dengan alat mobilitas, yaitu seperti tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Terus untuk penyebab terjadinya tunanetra yaitu ada dua. Yang pertama itu ada prenatal, yaitu faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal, yaitu sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seseorang anak dalam kandungannya. Terus untuk kedua ada postnatal, yaitu faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal. Dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lainnya kerusakan pada mata atau saraf pada mata waktu persalinan hamil, atau ibu menderita penyakit gonorrhea, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti Rett-Syndrome dan akibat kecelakaan. Terus untuk cara mengajar tunanetra, di sini ada 4 metode. Metode pertama yaitu individual, berarti dalam mendidik anak tunanetra, tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan individu anak, seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan setiap anak perlu diperhatikan dengan baik. Terus untuk metode kedua, pengalaman penginderaan. Penginderaan yang dimaksud di sini adalah pengalaman anak yang akan hal yang ia pelajari. Jadi dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti suara atau sentuhan agar pembelajaran diterima memberi pengalaman yang sangat nyata buat anak tersebut. Metode ketiga yaitu metode totalitas. Totalitas yang dimaksud di sini bukanlah berarti pembelajaran yang diberikan harus menyangkut banyak mata pelajaran, tapi yang dimaksud di sini adalah menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi pada anak tunanetra tersebut dengan baik dalam pembelajaran. Terus metode yang keempat itu dengan menggunakan alat perekam suara, yaitu alat perekam suara salah satu kemampuan untuk menyimpan suara. Beberapa metode dan media tersebut sangat efektif untuk mendukung pembelajaran bagi tunanetra tersebut. Terus untuk cabang olahraga di tunanetra tersebut ada 3, goalball, judo kelas B1, B3, yang ketiga catur kelas B1, B3. Untuk materi kedua yaitu tunarungu. Di sini pengertiannya tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Terus untuk penyebabnya, anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengaran sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak mendengar sama sekali. Terus untuk penyebabnya di sini tunarungu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau disebut dengan prenatal, yaitu faktor keturunan, cacar air, campak, rubella, atau measles. Terus untuk kedua, faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal. Ini didasarkan 2, faktor rhesus, RH atau ibu, dan anak yang sejenis.
dan anak lahir prematur. Untuk ketiga, penyebabnya itu faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau disebut dengan postnatal, terjadi karena infeksi, meningitis atau peradangan selaput otak, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, terus atau terjadinya infeksi pada alat-alat pernapasan. Cara mengajar tunarungu, sini strateginya ada 5 strategi. Jelaskan yang pertama strategi deduktif, yaitu sebuah pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Terus yang kedua strategi induktif, yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Terus untuk ketiga strategi heuristik, yaitu pembelajaran yang menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi pembelajaran, memecahkan masalahnya, dan dapat mempresentasikannya dengan baik dan benar. Terus untuk keempat, strategi ekspositorik, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materinya secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa untuk menguasai materi tersebut secara optimal. Terus strategi kelima, yaitu strategi klasikal, yaitu pembelajaran yang mencakup di satu ruangan kelas dengan jumlah tertentu, waktu dan tempatnya sudah diatur oleh peraturan sekolah. Di sini untuk cabang olahraga tunarungu, yaitu ada 3, renang kelas S15 diperuntukkan bagi atlet tunarungu. Yang kedua tenis meja untuk kelas TRW. Yang ketiga atletik kelas T per F kelas 54 diperuntukkan khusus bagi atlet tunarungu. Untuk ketiga yaitu materinya tunawicara. Pengertian tunawicara ini adalah kelainan fisik di mana orang tersebut memiliki gangguan dalam berbicara dan bahkan tidak bisa bicara. Kelainan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya gangguan pada pita suara, tenggorokan, atau organ tubuh lainnya, dan bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Di sini juga penyebab tunawicara. Secara umum tunawicara diklarifikasikan dalam bentuk 1. Keterlambatan berbicara, 2. Gagap, 3. Kehilangan kemampuan berbahasa, 4. adalah kelainan bersuara. Sedangkan penyebab dari tunawicara dapat disebabkan oleh sebelum lahir, kelahiran, dan setelah kelahiran, dan di mana pada penyebab setelah kelahiran salah satunya dipicu oleh infeksi pada selaput otak. Terus cara mengajar tunawicara. Yang pertama, mendapatkan fokus perhatiannya. Ini merupakan langkah awal bagi kalian atau kita agar dapat berkomunikasi dengan mereka. Cara ini juga menjadi sebuah isyarat bahwa kamu ingin berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi kamu bisa melakukannya dengan menepuk pundaknya secara halus atau melambaikan tangan padanya. Terus kedua, berikan berbicara tidak terlalu cepat. Ketika kamu ingin berbicara dengan orang tunawicara dan tunarungu, pastikan tidak terlalu cepat. Hal ini dikarenakan mereka akan kesulitan untuk mencerna kata-kata yang kamu ucapkan. Meskipun demikian, bukan berarti kamu harus berbicara terlalu pelan dengan mereka. Berbicara secara normal apabila kamu ingin berkomunikasi dengannya, karena mereka ternyata lebih senang dengan lawan bicara yang senang berbicara secara normal. Yang ketiga, lakukan kontak mata ketika berkomunikasi. Apa sih fungsi adanya kontak mata saat berkomunikasi? Salah satunya agar lawan bicara kamu lebih fokus pada hal yang sedang dibicarakan. Begitu juga ketika kamu berkomunikasi dengan tunawicara, pastikan kamu melakukan kontak mata agar mereka bisa fokus pada pembicaraan tersebut. Untuk cabang olahraga tunawicara, yaitu salah satunya atletik, yaitu bidang lari. Terus materi keempat, tunagrahita. Pengertian tunagrahita bagi orang-orang yang kemampuannya intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan pada orang pada umumnya.
Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi pula bisa jadi muncul ketika dewasa. Jadi anak dengan tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajarnya yang lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak yang lain seusianya. Tak hanya itu, seorang anak tunagrahita juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan saat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Penyebab dari tunagrahita yaitu yang pertama, keterbatasan fungsi intelektual atau EQ. Yang kedua, keterbatasan pada kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, kondisi tunagrahita masih belum diketahui secara pasti, namun beberapa kondisi di bawah ini diduga mampu meningkatkan risiko terjadinya disabilitas intelektual. Jadi ada infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir atau bayi lahir prematur. Terus ada juga bayi yang tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Ada juga ibu mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang atau obat-obatan tertentu gitu. Terus untuk cara mengajar tunagrahita tersebut. Yang pertama, mendapatkan fokus perhatiannya. Ini merupakan langkah awal bagi kamu agar dapat berkomunikasi dengan mereka. Cara ini yang menjadi salah satu isyarat bahwa kamu ingin berkomunikasi dengan orang tersebut. Kamu bisa melakukannya dengan menepuk pundaknya secara halus atau melambaikan tangan padanya. Oke, cabang olahraganya atletik lari. Untuk materi yang kelima yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetapkan pada alat gerak atau tulang sendi otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jadi pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Pengertian yang didasarkan pada anatomi biasanya digunakan pada kedokteran. Penyebab dari tunadaksa yaitu faktor prenatal. Sebelum kelahiran, ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Kedua, faktor neonatal saat lahir. Mengalami kendala saat melahirkan seperti kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungkam atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran prematur atau kelahiran saat pendarahan pada otak. Ketiga, postnatal setelah kelahiran. Walaupun proses melahirkan sudah berlalu, tidak ada jaminan seorang individu untuk terbebas dari tunadaksa. Seumur hidupnya penyakit seperti ini meningitis atau radang selaput otak, encephalitis, radang otak atau influenza. Untuk cara mengajar tunadaksa, yaitu untuk anak ini metodenya pengajaran dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi, berkelompok, dan praktek. Sini cabang olahraganya tenis meja kelas 6-10 diperuntukkan bagi atlet tunadaksa yang masih bisa berdiri. Untuk materi ke-6, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternalnya. Di sini penyebab tunalaras yaitu adanya tekanan-tekanan yang sering terjadi di masyarakat terhadap anak, ditambah dengan ketidakberhasilan anak tersebut dalam pergaulan di lingkungannya, dan seringkali menjadi penyebab perilaku-perilaku yang menyimpang. Dapat juga terjadi bila seorang anak kurang memahami aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, ataupun
juga dapat sebagai oleh karena adanya suatu pandangan yang keliru terhadap sekelompok minoritas tertentu. Dapat menjadi anak yang suka melawan hukum dan aturan-aturan yang tertentu, yang selalu memberontak untuk melawan orang yang berkuasa. Di sini cara mengajar tuna laras, yaitu pertama, berusaha mengatasi semua masalah dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tuna laras. Kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual. Yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Keempat, memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kelima, memberikan rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. Keenam, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tuna laras tersebut. Untuk cabang olahraga sih sebenarnya banyak, cuman salah satunya adalah sepak bola. Dan yang terakhir yaitu autisme. Autisme adalah kairan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada manusia anak-anak, tapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme ini saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder atau disingkat dengan ASD. Ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada tiap penderita. Terus untuk penyebabnya itu penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun terdapat faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian autisme, seperti jenis kelamin, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Jadi gejala dan tingkat keparahan autisme bervariasi. Penderitaan mengalami gejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan aktivitas, namun jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk mengalami aktivitas sehari-hari. Terus untuk cara mengajar autisme ini, yang pertama, memberikan tata bahasa sederhana. Buatlah tata bahasa yang sederhana, tidak perlu menggunakan kalimat panjang. Kedua, media pembelajaran melalui mainan. Jadi setiap anak autisme memiliki mainan kesukaannya tersendiri. Orang tua ataupun guru bisa memanfaatkan mainan ini sebagai media belajar. Apalagi anak autisme memiliki kecenderungan fokus pada sebuah objek. Memilih mainan yang tepat dan membuat mereka bisa fokus belajar. Terus untuk ketiga, mengenali terlebih dahulu bakat dari anak. Sebelum mulai mengajar anak autis membaca, orang tua ataupun guru bisa mengetahui apa saja bakat yang dimiliki anak tersebut. Diketahui dari kegiatan apa saja yang mereka sukai, melakukan pengamatan terlebih dahulu akan membantu orang tua dan guru menemukan metode belajar yang sangat tepat. Sini untuk cabang olahraganya itu untuk autisme, berenang, berkuda, yoga, jogging, dan bowling. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.